Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Setelah mendarat di suatu tempat, Dowling merasa sangat sial karena tekanan yang ada di sana seperti sebuah batu besar yang menekannya, dan itu menyesakan bagi Dowling. Menilai dari kekuatan tekanan tersebut, Dowling berpikir bahwa lantai itu harusnya adalah lantai 8 Physic Tower. Namun dengan kekuatan Dowling saat ini, maka dia menganggap lantai 8 tidak akan cukup untuk mengancamnya. Dowling merasa jika dia terus giat berlatih maka takkan mustahil baginya untuk menerobos lantai 9. Namun sebelum Dowling melanjutkan perjalanannya, dia harus memulihkan luka yang ada di seluruh badannya terlebih dahulu. Berbicara tentang skill yang dimiliki Wu Hongsheng, Dowling menganggap bahwa skill Ancient Lightning Array sangatlah hebat dan juga sangat kejam. Bahkan sekarang Dowling dapat merasakan bahwa tangannya hampir terkilir. Tetapi Dowling merasa sangat beruntung dijatuhkan ke lantai 8 oleh portal hitam tadi, karena ki di lantai 8 sangatlah pekat. Dowling langsung saja berkultivasi untuk memulihkan tenaganya. Harusnya hanya butuh setengah jam untuk Dowling memulihkan lukanya. Jika dia tidak memulihkan lukanya, maka itu akan sangat merepotkan jika dia bertemu Wu Hongsheng sekali lagi dalam perjalanannya. Sementara itu, Wu Penghai berteriak kesal pada orang-orang di sekitarnya yang mengenalinya. Dia meminta mereka untuk mencari Dowling di area sekitar dengan menyisir area tersebut secara rinci dan juga teliti. Wu Penghai tidak percaya jika orang hidup bisa menghilang ke dalam udara di dalam menara fisik. Karena semakin kesal, Wu Penghai berteriak dan meminta Dowling untuk menunjukkan dirinya agar dia bisa mengakhiri hidup Dowling. Pada lantai 8, setelah Dowling memulihkan luka dan tenaganya, dia pun langsung menuju ke lantai 9. Sesampainya Dowling di lantai 9, dia merasa bahwa tekanan di lantai tersebut sangat mengerikan. Bahkan tekanan di dekat pintu masuknya juga sangat mengerikan. Dowling merasa kondisi tersebut tidak bagus untuknya, karena tulangnya mulai bergetar, seolah-olah akan meledak akibat tekanan itu. Kemudian tiba-tiba rune emas bereaksi saat dia menerima tekanan itu. Rune emas yang diwujudkan oleh Dowling sebelumnya melindunginya dari tekanan tower di lantai 9. Dowling lagi-lagi merasa beruntung, karena dia tidak menyangka rune emas akan mempunyai efek untuk melindunginya dari tekanan. Namun tetap saja, jika Dowling tidak menguatkan tubuhnya dengan darah bis mistik, maka tubuhnya akan hancur menjadi kabut berdarah oleh tekanan tersebut, meskipun Dowling mempunyai perlindungan dari rune emas. Dikatakan bahwa ada keberuntungan besar yang tersembunyi di lantai 9. Tetapi Dowling sedikit terheran, karena di sekitar itu suasananya sangatlah tenang. Dowling berpikir bahwa itu adalah lantai 9 yang palsu. Secara tiba-tiba, Dowling merasakan sesuatu. Sesuatu yang dirasakannya adalah atribut energi kayu, dan energi itu adalah jenis yang sama dengan energi yang digunakannya. Dowling dengan cepat menemukan sumber radiasi energi atribut kayu. Dengan segera, Dowling langsung saja menghampiri energi tersebut. Dia masih terheran kenapa di lantai 9 suasananya sangatlah tenang. Dowling hampir saja terjatuh karena ujung dari sumber radiasi energi atribut kayu ada sebuah tebing yang curam. Pria bermata ungu yang telah duluan sampai di sana mengetahui jika seseorang juga telah sampai di sana. Pria bermata ungu pun bertanya-tanya siapa yang sampai di tempat tersebut. Selain itu, juga ada pria bermata 3 dan seorang gadis di sana. Dengan kemunculan Dowling di sana, pria bermata 3 merasa sangat sial. Dowling pun dapat melihat jika ada 3 orang yang berada di bawah tebing itu. Di sana terdapat air mancur yang memancarkan cahaya. Itu adalah air mancur yang bisa memproduksi cairan kehidupan yang berharga. Cairannya mengandung sejumlah besar ki hidup, bahkan cairan itu bisa meningkatkan rentang hidup seseorang. Dikatakan bahwa hanya ada satu lusin tetesan cairan kehidupan yang diproduksi setiap tahunnya, dan cairan kehidupan itu sangatlah berharga.
Pria bermata tiga langsung saja meminta Dowling untuk pergi dari sana, karena dia menganggap tetesan cairan kehidupan yang diproduksi tahun ini tidak cukup untuk dibagikan dengan Dowling. Mendengar hal itu, Dowling pun mengatakan apa pria tersebut pemilik tower fisik hingga memintanya untuk pergi. Sontak jawaban Dowling membuat pria bermata tiga sedikit kesal. Pria bermata tiga meminta agar Dowling bisa mencoba mengambil cairan kehidupan tersebut sambil mengeluarkan auranya untuk menakuti Dowling. Dowling dengan segera menuju ke bawah tebing tersebut. Dia secara terang-terangan menantang pria bermata tiga untuk bertarung. Pria bermata tiga memuji keberanian Dowling, tetapi dia menganggap Dowling akan menyesali pilihan yang diambilnya. Pria yang satunya lagi meminta agar Dowling berhati-hati bertarung dengan pria bermata tiga. Kemudian Dowling pun berterima kasih kepada pria tersebut karena telah mengingatkannya untuk berhati-hati. Dowling berpikir bahwa mereka bertiga tidak terlihat sedang bekerja sama. Itu sangat bagus bagi Dowling karena dia tidak perlu khawatir berlebihan. Terutama berlaku untuk gadis dengan pedang di punggungnya. Dowling merasa pedangnya adalah artefak yang menakutkan. Mendengar pria bermata ungu itu meminta Dowling untuk berhati-hati, membuat pria bermata tiga menjadi sedikit khawatir. Pria bermata tiga khawatir kalau Dowling dan pria tersebut saling mengenal. Jika dia benar-benar bertarung, pria bermata tiga khawatir akan diserang dari dua sisi. Melihat ekspresi pria bermata tiga yang tampak terkejut, membuat Dowling pun bertanya kepadanya kenapa ekspresinya tiba-tiba seperti itu. Namun pria bermata tiga hanya tertawa sangat kuat. Karena khawatir, pria bermata tiga mencoba mengendalikan suasana. Dia meminta mereka melupakan tentang pertarungan, karena baginya tidak sangat mudah bagi siapapun untuk datang ke lantai 9. Dowling menilai tingkah laku pria bermata tiga sangatlah aneh. Dia mengubah sikapnya lebih cepat dari membalik buku. Seketika pria bermata tiga itu menawarkan sebuah ide kepada mereka. Dia mengatakan jika ada 17 tetes cairan kehidupan di kolam, dan ada 4 orang di sana. Dia menawarkan ide kalau semuanya akan mendapat 4 tetes dan kemudian mereka akan bersaing untuk tetes ekstranya. Sebagai tambahan, pria bermata tiga itu akan memasuki formasinya sebentar. Dia berharap mereka akan berperilaku baik dan menerima idenya. Mereka bertiga kemudian menatap tajam pria bermata tiga tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Tidak nyaman ditatap seperti itu, pria bermata tiga menganggap mereka bertiga menyetujui idenya karena tidak satu pun dari mereka yang bicara. Dowling yang menaruh curiga dengan pria bermata tiga hanya ingin melihat terlebih dahulu apa yang direncanakannya. Kemudian pria bermata tiga dengan semangatnya meminta mereka untuk bersiap-siap. Dowling yang penasaran apakah lantai itu adalah lantai 9 pun bertanya kepada mereka. Pria bermata ungu itu mengatakan bahwa memang benar itu adalah lantai 9. Tetapi itu hanyalah jalan masuknya. Kenyataannya lantai 9 adalah jalan lintasan emas yang mengarah ke lantai 10. Dowling baru tahu akan hal itu. Namun pria bermata ungu tersebut menyarankan agar Dowling tidak memasuki jalan emas. Karena ada banyak jenius yang tidak terhitung jumlahnya telah jatuh dari sana. Kemudian mereka semua mendekat dengan cairan tersebut. Semakin mereka mendekat, mereka dapat merasakan tekanan yang kuat dan mengejutkan. Bahkan energi dari tubuh Dowling dikonsumsi dengan cepat. Dowling menjadi khawatir. Jika dia tinggal di sana dalam waktu yang lama, maka kekuatannya akan cepat dikonsumsi. Pria bermata ungu menganggap itu adalah hal yang wajar, karena ini adalah ruang ujian. Dikatakan bahwa akan cepat mengkonsumsi energi mereka yang masuk, bahkan beberapa ada yang pingsan dan mati sebelum mereka mencapai mata air spiritual. Dowling dan pria bermata ungu terlihat sangat kelelahan menahan tekanan itu. Bagi Dowling, cairan itu sangat mengejutkan karena mata air spiritual terlihat seperti dalam jangkauan. Namun saat dia memasukinya, mata air spiritual menjadi jauh lebih sulit untuk diraih. Sementara pria bermata tiga dan gadis berpedang itu sudah berada di depan. Pria bermata tiga tampak senang karena semua orang termakan dalam rencananya.
Bahkan kecepatan dari gadis berpedang sudah mulai melambat, dan kecepatannya hampir sama dengan pria bermata tiga. Pria bermata tiga merasa sudah saatnya dia untuk memulai penampilannya. Dowling tiba-tiba terkejut karena dia merasa ada yang salah dengan penampilan aneh monster bermata tiga. Secara tiba-tiba, pria bermata tiga mengeluarkan skill Mountain of Madness miliknya. Dia berniat mengarahkan skill Mountain of Madness ke arah mereka bertiga. Pria bermata ungu pun marah kepadanya. Dia sampai berteriak dan mengatakan apakah pria bermata tiga bisa menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Pria bermata tiga tidak mempedulikan omongan darinya. Malah dia hanya tertawa. Dia menganggap bahwa skill Mountain of Madness miliknya bisa dengan mudah mencapai sejuta jin. Pria bermata tiga akan melihat bagaimana mereka bertiga menahannya di ruangan yang penuh tekanan itu. Tanpa menunggu lama, pria bermata tiga langsung saja menyerang mereka. Dowling sangat merasa tertekan oleh tekanan di sana, ditambah sebuah serangan Mountain Madness yang akan menghampirinya. Mountain Madness adalah pusaka terkenal, dibuat dari besi yang berat, oleh karena itu benda itu sangatlah berat. Jika mereka di luar, kemungkinan mereka bisa bertarung bersama dan akan cukup kuat untuk menahannya. Tetapi kekuatan ruang di lantai 9 terlalu membatasi kecepatan mereka. Dowling sempat berpikir, apakah mereka hanya bisa duduk dan menonton saat akan dihancurkan menjadi bubur berdarah? Pria bermata tiga semakin tertawa dengan keras. Dia menginginkan semua cairan berharga itu untuk dirinya sendiri. Kemudian tiba-tiba ada sebuah tebasan yang tajam yang berhasil menebas benda yang jatuh dari langit. Dowling dan pria bermata ungu terkejut melihat serangan balasan itu. Bahkan pria bermata tiga juga sangat terkejut. Tebasan tersebut berasal dari wanita yang berpedang. Gadis itu mengatakan jika dia tidak akan diam saja melihat serangan dari pria bermata tiga. Aliran ki milik gadis berpedang itu tidak terpengaruh oleh tekanan yang ada di ruang tersebut. Seketika gravitasi Mountain of Madness melemah, dan kekuatan dimensinya juga menurun dengan tajam. Pria bermata ungu mengingatkan agar Dowling tidak terlena dengan keadaan, dan memintanya untuk melihat ke atas. Dowling dengan segera melihat ke atas. Dia sangat terkejut saat melihat sisa tebasan tadi itu akan jatuh di bawah mereka berdua. Namun Dowling dan pria bermata ungu masih bisa menghindari sisa dari tebasan yang dilakukan oleh gadis berpedang tadi. Setelah menghindari itu, Dowling mengakui bahwa satu tebasan pedang milik gadis itu bisa menghancurkan Mountain of Madness. Tetapi Dowling meminta agar gadis tersebut menebas Mountain tersebut beberapa kali lagi sampai Mountain itu mengecil. Mendengar Dowling mengoceh seperti itu membuat gadis itu sedikit emosi. Gadis berpedang berpikir jika dia sudah menyelamatkan hidup mereka berdua, namun sampah seperti Dowling masih berbicara seperti itu. Gadis itu menganggap Dowling harusnya berakhir. Lalu gadis itu mengarahkan pedangnya untuk maju menyerang Dowling. Untungnya Dowling masih bisa menghindari serangan dari pedang itu. Dowling berpikir bahwa dia benar-benar sangat sial. Tidak hanya sampai di situ, Dowling berlari sangat cepat sambil berteriak dengan keras karena pedang tersebut mengejar di belakangnya. Dowling mengatakan kepada pria bermata ungu apa yang akan mereka lakukan sekarang karena gadis berpedang itu sedikit membunuh. Tapi pria bermata ungu malah menyalahkan Dowling karena Dowling mengoceh dengan seenaknya kepada gadis berpedang. Pria bermata ungu memberikan sebuah ide. Dia meminta kepada Dowling agar masing-masing mendapatkan setengah cairan berharganya. Lalu mereka akan melarikan diri secara terpisah. Sementara itu, pria bermata tiga sangat kesal dengan gadis itu. Karena gadis berpedang berani menghancurkan senjata magisnya, yaitu Mountain of Madness. Pria bermata tiga akan membuat gadis itu membayar dengan hidupnya. Dia dengan segera mengeluarkan skill matanya Drop Dead dan diarahkan ke gadis itu. Sadar akan serangan itu mengarah kepadanya, gadis itu kemudian mengontrol pedangnya agar kembali. Dia langsung saja menggunakan pedang itu untuk bertahan dari serangan pria bermata tiga. Sementara Dowling dan pria bermata ungu masih berlari sambil melihat pertarungan antara pria bermata tiga dengan gadis tersebut.
Mereka berdua berlari menuju tempat cairan kehidupan. Pria bermata ungu meminta Dowling untuk ke arah sisi yang kiri sedangkan dirinya mengambil sisi yang kanan. Dowling menyetujui idenya tanpa menyanggah apapun. Mereka berdua mengambil beberapa cairan tersebut kemudian langsung kabur dari sana. Pria bermata ungu berharap jika dia bisa bertemu Dowling kembali di masa depan. Sementara gadis tersebut yang melihat mereka berdua kabur menganggap bahwa mereka berdua sungguh kurang ajar. Gadis itu mengatakan bahwa ibunya berjuang untuk hidupnya dan dia berteriak apakah mereka pikir bisa lolos begitu saja darinya. Gadis itu meminta mereka agar menyerah untuk melarikan diri. Tiba-tiba pria bermata ungu tersadar bahwa Dowling menuju ke arah jalan emas. Dia mengingatkan Dowling agar jangan lari ke arah itu, karena di sana mengarah ke jalan emas dan di sana sangatlah berbahaya. Seketika gadis itu mengarahkan pedangnya ke arah pria bermata ungu. Serangan gadis itu membuatnya terkejut. Pria bermata ungu berpikir bahwa seharusnya gadis itu bersyukur dengan banyak berkah yang dimilikinya. Dowling menilai situasi sekarang sangat bagus untuknya karena gadis pemegang pedang hebat tidak lagi mengejarnya. Kemudian dia tiba-tiba terhenti dari langkahnya. Di depannya ada sebuah ruang yang berwarna emas. Melihat dari kemegahannya, Dowling menganggap bahwa itu adalah jalan setapak emas yang legendaris. Dowling berpikir haruskah dirinya masuk dan melihat apa yang ada di dalam sana. Dikatakan kalau tekanan di dalam lantai sana sangatlah mengerikan. Namun Dowling tidak mempermasalahkan hal itu, karena dia sudah jauh untuk datang ke sana. Konon katanya tempat itu mengandung harta pusaka. Belum lagi Dowling mempunyai cairan hidup yang berharga. Jika memang ada bahaya nyata, maka Dowling bisa menyelamatkan dirinya dengan menggunakan cairan kehidupan itu. Dowling kemudian melangkah dan memberanikan diri untuk masuk. Dia akan segera mengetahui kenapa jalan emas tersebut sangat mengerikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.